yang wujud di hatimu itu Allah sebagai Tuhan pencipta dirimu, ataukah dirimu yang ngaku-ngaku jadi Allah, sedang Allah engkau tiadakan, sedang Allah engkau gaibkan di hatimu selama ini. Jadi apa sih agama di sisi Allah itu? Buat manusia, untuk rahmatan lil alamin, untuk merahmati alam semesta ini, untuk merahmati seluruh manusia itu. Agama apa yang cocok buat seluruh manusia? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Nah, suci itulah yang dimaksud agama di sisi Allah. Suci dari apa? Ketika kita terlahir ke dunia ini sebagai bayi, kira-kira kita sudah ada apa tidak? Kira-kira kita sudah ingat apa tidak? Kira-kira kita bisa menyaksikan kedua orang tua kita apa tidak ketika kita dilahirkan sebagai bayi yang suci sebelum balik? Nah, kenapa alasannya Allah itu menyebut bayi terlahir dalam keadaan suci? Baik bayi siapapun, baik bayinya orang Islam, bayinya orang Kristen, bayinya orang Nasrani, bayinya orang Yahudi Majusi, bayinya orang ateis, seluruhnya disebut suci bersih. Kenapa? Adakah manusia itu suci? Siapa yang suci itu? Yang suci itu adalah Allah sendiri. Kenapa bayi itu disebut suci bersih? Karena bayi masih suci dari pengakuan diri manusia kita. Karena diri kita belum ada. Karena diri kita belum wujud. Karena diri kita belum hidup yang merasa mengaku hidup saat itu. Inilah bukti bahwa hidup yang ada di bayi itulah hayatullah. Hidup yang meliputi bayi itulah yang maha suci, yakni Allah sendiri. Sedang badan ini adalah bukti nyata bahwa hidup itu ada, hidup itu wujud. Jadi badan ini masih kalah wujud dengan hidup. Jadi hidup yang laisa kamislihi syai'un itulah yang nyata, yang wujud daripada badan-badan ini. Tanpa adanya wujudnya Allah, tanpa ada hayatullah, apakah tercipta badan-badan ini? Apakah tercipta badan yang kecil dari bayi sampai segede sepanjang setua ini? Apakah orang tua kita yang memodot-modotkan bayi, yang memanjang-manjangkan bayi? Apakah bayi itu panjang sendiri, berat sendiri, besar sendiri seperti saat ini? Lalu siapa yang memperbesarkan dan yang memanjangkan bayi itu? Semuanya adalah Sang Pencipta yang mengurus, yang menjaga, yang membimbing, yang mencukupi segala ciptaannya. Siapakah dia? Dialah hayatullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah hakikatnya Allah. Itulah hakikatnya Tuhannya seluruh manusia. Inilah yang dikatakan agama di sisi Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama seluruh manusia itu adalah bermakrifat kepada Allah. Tahu siapa Allah itu. Agar apa? Agar bisa mengabdi kepada Allah. Agar tahu jalan pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara realita kita sebagai umat muslimin selama ini ketika kita beribadah dan ketika kita sholat, apa yang terjadi di dalam kondisi hati kita selama ini? Sudah bisa membuka pintu rahasia lillahi ta'ala, ataukah masih linafsi, jatuh ke lembah setan yang terkutuk, yakni manusianya masih merasa mentuhani sholat dan ibadahnya, seolah-olah manusianya lah yang jadi Tuhan, tapi tidak terasa, tapi tidak disadari. Buktinya Allahnya ditiadakan. Buktinya kuasa Allahnya ditiadakan. Buktinya hayatullah ditiadakan, digoibkan selama ini. Karena selamanya hawa nafsu, karena selamanya setan yang terkutuk itu tidak rela dan tidak ridho bila Allah menguasai diri kita. Karena selama ini kita tidak mau dikuasai Allah. Contoh, seumpama kita berjalan, oh yang memperjalankan badan ini Allah, oh yang mendudukkan badan ini Allah, oh yang memakankan badan ini Allah, yang menyuapi Allah, oh yang memandikan badan ini Allah, oh yang mensolatkan badan ini Allah, oh yang mengibadahkan badan ini Allah. Selama ini hati kita tidak rela dan tidak ridho bila ada kekuasaan lain daripada kuasa diri kita sendiri. Karena selama ini kitalah yang berposisi sebagai Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya, karena hati kita selama ini sudah keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan-bahannya api neraka, yakni dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan neraka itu menyala-nyala? Ya sekarang ini, ketika bahan bakarnya sudah tersedia, langsung membakar manusia-manusia yang merasa jadi Tuhan. Kemudian manusia-manusia yang belum mengenal Allah, maka pasti di hatinya merasa mentuhani hidup dan badannya sendiri. Seolah-olah manusia sudah bisa mendalangi dirinya sendiri. Sehingga manusia disiksa, diazab di dalam api neraka.
yakni apa? Manusia dibelenggu, diperbudak oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya untuk mencari dunia, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari kehormatan di sisi manusia, sehingga ia bekerja keras hanya demi kehormatan kehidupannya di dunia ini.